Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang yang ketemu lagi sama ku di Silampari Sepekan, Minggu 3 Oktober 2021. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama ku mengedi kala Silampari Sepekan selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama. Ada budak yang bawa motor yang viral di media sosial dikarenakan tidak terima ditilang masih berstatus pelajar. Sampai-sampai siswa itu melakukan sifat tak terpuji. Surat tilang yang diinjuk ke sama dia disobek pas tu langsung dibuang ke kotak sampah. Merespon video viral yang beredar di media sosial, di mana ada salah seorang pengendara bermotor yang masih berstatus pelajar melawan Polantas karena tak terima ditilang, bahkan mengancam akan menghancurkan motor Polantas tersebut. Maka Kasat Lantas Polres Lubuk Linggau AKP Swandi mengatakan, kejadian itu ketika anggota Satlantas Polres Lubuk Linggau sedang melakukan operasi Patu Musi tahun 2021. Terlihat ada pengendara bermotor tidak menggunakan helm. Saat ditanya surat-surat kendaraannya, malah si pengendara bermotor tersebut melawan, bahkan menantang Polantas. Setelah diberi nasihat, pengendara tersebut tidak terima, maka motor itu langsung dibawa ke Polres Lubuk Linggau untuk dilakukan penilangan. Akan tetapi, saat sudah di Polres Lubuk Linggau, si pengendara masih saja melawan, bahkan menantang petugas yang ada di dalam. Kemudian surat tilang dirobek dan dibuang oleh pengendara. Melihat hal tersebut, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Orang tua dari pengendara yang masih di bawah umur pun dipanggil ke Polres Lubuk Linggau untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Itu kan namanya kita lagi operasi patu. Terlihat oleh anggota kita, anak sekolah yang tidak pakai helm, ditanya surat-suratnya, malah yang perbuatan yang kurang bagus ditunjukkan oleh masyarakat, apa yang sekolah itu, anak pelajar itu. Ya untung anggota kita tidak ikut terbawa arus, akhirnya bisa mengendalikan emosi, tidak terjadi yang kita inginkan. Namun tetap kita amankan dan kita panggil orang tuanya. Saya panggil ke ruangan saya. Memang anak itu kata orang tuanya dulu punya penyakit ayan dan emosinya itu sering tidak terkendali. Karena apa, saya panggil orang tuanya pun di ruangan saya mau digambarnya anaknya itu, bilang jangan aku, bapak mungkin ada yang bisa menyelesaikan anak ini, bapak ini atau ibunya, jangan sampai bapak di sini membuat drama lagi. Anggota saya pun untung tidak terpancing emosinya kan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Akhirnya ditilanglah di kantor, sudah sampai di kantor, tilangnya dirobek-robek, dibuang di tong sampah. Nah itu tindakan tidak terpuji. Seharusnya kan dia seorang pelajar, harus bisa menunjukkan pelajar yang baik. Selain itu, orang tua dari si pengendara mengatakan bahwa anaknya memang mempunyai penyakit ayan dan memang suka melawan. Rajab, Silampari TV melaporkan. Penyidik Satreskrim Polres Musirawas melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan di sebuah rumah kosong bekas konter pulsa di Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Sejumlah hal baru terungkap dari kasus pembunuhan Kak. Kasat Reskrim Polres Musirawas AKP Alex Andrian mengungkapkan, rekonstruksi bertujuan untuk mengetahui secara detail kejadian pembunuhan di TKP. Sambil mendalami temuan baru, sebanyak 27 adegan diperagakan oleh tersangka pembunuhan Bagus Triatmaja berusia 23 tahun. Dia warga dusun Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugumulyo. Diketahui korban Wulan Novia berusia 22 tahun, warga RT 05 Kelurahan Marga Mulia, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Ditemukan sudah membusuk di kamar mandi pada Sabtu 25 September 2021 sore. Dari rekonstruksi itu terungkap kejadian pembunuhan bermula pada Rabu 22 September malam dan tersangka chatting janjian untuk bertemu. Disepakati, tersangka Bagus jemput korban di Wisma Pioner Lubuk Linggau. Dan tersangka Bagus lalu menjemput korban menggunakan motor Honda Scoopy. Sampai di Wisma Pioner, korban sudah menunggu di gerbang Wisma Pioner.
Kemudian pelaku dan korban menuju rumah kosong ex-koter di desa Ewonokerto. Begitu sampai, korban masuk rumah dan langsung ke kamar, duduk sambil main HP. Setelah itu tersangka menyusul ke rumah TKP masuk ke kamar. Saat itu tersangka melakukan pembayaran jasa kencan sebesar Rp200.000. Kemudian keduanya berhubungan badan. Setelah itu, menurut pengakuan tersangka, korban meminta tambahan bayaran, namun tersangka keberatan dan tidak punya uang. Karena itu, terjadi cekcok. Menurut korban, dia sempat dimaki-maki dan ada ancaman korban akan menyebarkan screenshot chatting ke media sosial. Setelah itu, tersangka sempat keluar dari rumah tersebut. Saat itulah tersangka muncul niat untuk menghabisi korban. Selain itu, di reka adegan ke-11, pelaku mengeksekusi korban dimulai dengan mencekik korban dan menjatuhkan tubuh korban ke lantai, lalu dibekap dengan bantal dan selimut sambil dicekik. Dan pada adegan ke-12, tersangka melihat korban sudah tidak bergerak. Khawatir masih hidup, tersangka kembali mengikat mulut dan hidung dengan menggunakan kain jilbab korban. Setelah itu, korban ditutup kembali pakai selimut. Usai menghabisi korban, tersangka lalu kembali keluar beraktivitas lain, yakni mengantar ikan karena memang profesinya adalah tukang antar ikan ke pelanggan. Baik, jadi rekan-rekan, hari ini kita melakukan rekonstruksi terkait dengan perkara pembunuhan yang terjadi terhadap seorang wanita pada hari Rabu tanggal 22 September yang lalu, yang berhasil kita ungkap pada hari Sabtu kemarin. Jadi di sini kita sudah melakukan rekonstruksi, tujuannya untuk mengetahui peristiwa tersebut per detailnya seperti apa. Apakah akan ada temuan baru oleh penyidik di situ, itu tujuan kita. Jadi tadi sudah dilaksanakan, itu ada sekitar 27 scene yang dilaksanakan oleh penyidik yang dibantu oleh masyarakat dari Tugumulyo dan berkoordinasi juga dengan Polsek di Tugumulyo. Ada pertanyaan? 27 adegan benar? 27 adegan kurang lebih. Dari 27 adegan keberapa yang membuat korban? Untuk tadi di adegan ke 11, 11 dan 12. Itu mulai dari si tersangka memiliki niat karena setelah dimaki tersangka tersinggung, kemudian terpikir untuk membunuh si korban. Jadi tersangka setelah dimaki sempat keluar rumah sebentar, kemudian berpikir untuk membunuh korban. Kemudian akan kita dalami lagi, tidak menutup kemungkinan dapat kita terapkan juga pembunuhan berencana. Setelah kita ketahui dari rekonstruksi ini ya. Jadi sempat keluar, kemudian masuk lagi, setelah berpikir keluar masuk, kemudian setelah masuk melihat si korban sedang duduk, kemudian tersangka langsung membekap si korban, menjatuhkannya ke lantai, kemudian dicekik sembari ditutup wajahnya dengan bantal dan selimut. Rajab Silampari TV melaporkan. Peringatan Hari Perumahan Nasional atau Hapernas yang ke-14 tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Kota Lubuk Linggau tanggal 24 sampai 30 September 2021 DEM selesai dilaksanakan. Sejumlah hal positif didapat dari sejumlah kegiatan. Salah sikoknya pameran properti di Lipo Plaza. Event besar ini telah sukses melaksanakan satu demi satu rangkaian kegiatan. Berkat kolaborasi pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Perumahan dan Permukiman atau Perkim, pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Dinas Perkim dan Harian Sumatera Express, serta mendapat dukungan berbagai pihak seperti Linggau Post Group, sponsor, baik bank pengembang perumahan seperti DPD RAI Sumsel, Komisariat RAI Lubuk Linggau maupun Asosiasi Pengembang Indonesia atau PI Sumsel dan Lubuk Linggau. Selain itu, rangkaian kegiatan Hapernas yang agenda utamanya pameran properti di Lipo Plaza Lubuk Linggau resmi ditutup Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Sohe melalui Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Lubuk Linggau KGS Effendi Ferry. Dan dalam kesempatan itu, KGS Effendi menyampaikan terima kasih karena Lubuk Linggau dipercaya menjadi tuan rumah Hapernas ke-14 tahun 2021. Menurutnya, Hapernas merupakan kegiatan penting sebab efeknya positif bagi jalannya perekonomian di Kota Lubuk Linggau. Dan kita lihat khususnya di Lipo Plaza Lubuk Linggau, mulai 24 September hingga 30 September 2021, pengunjung selalu ramai. Tempat-tempat makan selalu ada pengunjung yang mampir untuk makan.
Dirinya mewakili pemerintah Kota Lubuk Linggau juga menyampaikan apresiasi kepada segenap panitia di Disperkim Sumsel, Disperkim Kota Lubuk Linggau maupun Sumatera Express. Karena event ini juga menjadi contoh bagi OPD-OPD lain di lingkungan pemerintah Kota Lubuk Linggau. Dengan memanfaatkan jaringan yang ada, mampu menggelar kegiatan penting dan besar. Saya diperintah oleh Pak Wali Kota untuk mewakili beliau acara penutupan acara perumahan pameran perumahan 2021 dan alhamdulillah atas nama Pak Wali Kota kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta, kepada General Manager Sumatera Express dan CEO Tubulia Pos dan yang seluruhnya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih, mudah-mudahan acaranya bisa selalu sukses dan diadakan di Lubuk Linggau. Terima kasih. Sementara itu, GM Sumatera Express Hajan Nurseri Marwah mengatakan kesuksesan kegiatan Hapernas 14 tidak terlepas dari kolaborasi sejumlah pihak. Ia merasakan betul kerjasama yang baik dari banyak pihak menjadikan seluruh rangkaian Hapernas sukses. Dan kegiatan Hapernas ini digelar bertujuan kembali menggairahkan pengembang maupun bank-bank. Seperti yang kita tahu, selama ini pandemi COVID-19 kita rasakan semua dampaknya. Dan Sumex akan terus berkomitmen untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lain. Sampai jumpa di event-event berikutnya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan lebih besar dan lebih meriah lagi. Bapak Haji Solihin, senior saya di HMI juga, Kanda Solihin. Alhamdulillah beliau sore ini bisa hadir. Rajab, Silampari TV melaporkan. PT Silampari ngejuk ke kemudahan yang tentunya tidak memberat ke masyarakat dengan mengada ke promo rumah subsidi DP 0%. Meskipun subsidi, ternyata bahan baku yang digunakan make bahan berkualitas tinggi. Sama lokasi rumah berada di keramaian yang kagetnya nak ngejuk ke kemudahan bagi konsumen untuk beraktivitas di luar rumah. PT Silampari yang bergerak di bidang perumahan sejak tahun 2003 terus melakukan pengembangan di Kota Lubuk Linggau khususnya dalam rangka Hari Perumahan Nasional dengan tema perumahan untuk semua. Membangun semangat kepedulian pembangunan perumahan dan kawasan masyarakat, PT Silampari mengadakan promosi DP 0%, yang berarti DP dibayarkan oleh pengembang. Jadi konsumen tinggal mencicil jumlah pokok hutang yang telah ditetapkan. Direktur Utama PT Silampari, Dr. Handes Haji Tamrin Hasan MM, membenarkan terkait promo rumah subsidi DP 0% ini, khususnya selama acara Hari Perumahan Nasional. Dan sejauh ini peminat rumah tersebut cukup banyak. Promosi rumah biasanya dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemotongan harga. Dan untuk kali ini khusus DP 0% untuk rumah subsidi. Tujuan dari diadakannya promosi ini, yakni agar tidak memberatkan konsumen. Dalam rangka Hari Perumahan Nasional ini, kita ada promosi yaitu DP 0%. Berarti DP itu pengembang yang bayar, bukan berarti DP tidak bayar. DP dibayar oleh pengembang. Jadi konsumen hanya mencicil dari jumlah pokok hutang yang ditandatangan dari bank. Tidak cuma itu, kita dari PT Silampari itu menyiapkan semua fasilitas pasum dan konstruksi rumah yang memadai. Seperti kita pondasi batu kali, dinding batu bata merah, bukan bataku, walaupun rumah subsidi. Atap rangka baja dengan fasilitas jalan yang sudah dicor. Nah, di paret juga permanen sesuai dengan standar daripada yang untuk DP 0% ini khusus pada acara pameran ini, acara Hapernas ini. Oh, baru mulai ini Pak ya? Ya. Kalau sejauh ini Pak, gimana Pak peminatnya Pak? Kalau sejauh ini peminat cukup bagus, cukup banyak. Tapi kita kan punya kiat-kiat lain untuk promosi-promosi yang dengan cara lain. Ada seperti hadiah, pemotongan, dan lain sebagainya. Khusus kali ini kita tidak mau memberatkan ke konsumen, kita kasih konsumen DP developer yang bayar. Jadi konsumen bayar 0%. Sementara admin sekaligus marketing PT Silampari, Winda Siswara menuturkan, untuk memperkenalkan perumahan dari PT Silampari dengan cara menampilkan kelebihan-kelebihan lokasi letak rumah, seperti dekatnya dengan sarana dan prasarananya, sehingga nantinya minat dari konsumen untuk membeli karena sudah ramai bisa langsung menempati. Promosi yang dilakukan PT Silampari
yakni melalui sosmed dan menyebar brosur serta memberikan harga promo seperti salah satunya promo rumah subsidi DP 0% saat ini. Kita lebih menampilkan apa yang produk kita yang terbaik itu apa, misalkan lokasinya strategis, sudah ramah, dan kita juga dekat dengan bandara, dekat dengan pom bensin, dekat dengan Alfamart. Jadi itu yang kita tonjolkan sehingga minat konsumen untuk membeli itu karena sudah ramai, jadi mereka sudah bisa langsung menempati. Selain itu juga mereka kan sekarang kan dibandingkan dengan kontrak yang per bulannya sudah sekian, lebih baik mereka cari rumah walaupun itu rumah subsidi, tapi sudah jadi milik sendiri nantinya. Kita semuanya sosmed kita jalan, kita di sini juga menyebarkan brosur, terus dari teman ke teman juga kita jalan dari melalui FB, melalui Instagram, melalui WA. Yang jelas itu yang pertama dengan zaman sekarang ya semua serba sosmed, jadi kita sosmednya yang lebih jalan. Reza Melda Ilianti, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap akhir minggu di jam yang sama. Kumang Yadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya Tegal.